Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali ada Herjuno Syaputra hari ini seperti biasa di podcast kita. Tiap sorenya kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan ya, seperti itu. Dan kalau bicara mengenai obrolan kita biasa ada sosial, politik, ekonomi, budaya, olahraga, bisa soal juga hobi ya, dan banyak hal sebenarnya. Nah, kalau kali ini temanya berkaitan dengan alam karena memang kita lagi podcastnya di luar gini ya. Kalau teman-teman lihat di luar ya, ini suasananya beda banget karena biasa kalau kita di studio, ini kita ada di kawasan desa kampung kita ya, di Desa Kertarahayu di Setu Bekasi, dan memang tempatnya luar biasa asri, masih terjaga, hijau. Kalau dilihat di belakang saya itu ada ada kayak kolam, ada juga padi, sawah seperti itu, dan memang masih sangat udaranya enak sekali. Nah, kalau bicara mengenai tema kita hari ini, ya ini masih berkaitan dengan alam, tapi Juno nggak bosan untuk ngingetin bahwa teman-teman harus tetap jadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang baik, dan harus mencintai alam, mencintai lingkungan. Kalau kita nggak ngerawat, siapa lagi kalau bukan kita. Nah, podcast ini bisa tonton di kurang lebih ada sekitar 10 platform, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @partaiperindo. Ada juga RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Semuanya @partaiperindo. Jadi tinggal dipilih aja 10 platform itu. Dan seperti biasa juga kalau yang nonton hari ini ya mau dapat e-voucher lumayan, ada 100.000 rupiah masing-masing. Ini bisa dipakai untuk belanja online. Kalau anak-anak zaman sekarang skincarean, this is the good choice untuk beli skincare dengan harga murah. Itu ikut kuis ini dengan cara bikin quote ya, 1-2 kalimat ya masing-masing. Nanti akan kita pilih pemenangnya, tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagram Partai Perindo. Nah, tema kita hari ini masih berkaitan dengan alam, berkaitan dengan Desa Kertarahayu dan kampung kita ini, yaitu program ketahanan pangan atau yang biasa disebut Ketapang, efektif sebagai swasembada pangan untuk masyarakat desa. Nah, ini penting bagaimana biar tiap desa sebenarnya cita-citanya mandiri, nggak perlu istilahnya beli jauh-jauh, ngambil di halaman di sekitar desa juga untuk kebutuhan sehari-hari bisa dimanfaatkan. Ini yang ingin kita coba highlight. Nah, bicara mengenai tema hari ini, saya sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah praktisi Eco-Planner Desa Kertarahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Budianto di sebelah saya. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Senang kita ketemu hari ini ngobrol di alam terbuka. Siap. Kalau Pak Budi mah udah biasa ya. Iya. Kalau saya ini jarang-jarang loh Pak. Ya. Bisa samping sawah gitu, mataharinya bagus sekali, pohonnya banyak sekali. Pak Budi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan ya, sebelum kita ke tema Pak, sehari-hari ngapain biasanya Pak Budi? Saya sehari-hari itu rutinitasnya Oke. ya pagi datang tetap pulang sore. Artinya kita tetap mau totalitas di kebun. Oke. Jadi memang tadi sebagai eco-planner ya Pak ya, totalitasnya di kebun. Iya. Pergi. Sudah berapa lama Bapak menjalani kegiatan ini, berprofesi sebagai eco-planner? Saya jalan ini dari tahun 2001, Pak. 2001. Wah, 2001, lumayan. ya, Waduh, 2001. hampir 20 udah lebih tahunan. 1 dekade ya. Iya, 20 tahun. Oke, 2001 sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Dan sekarang lagi istilahnya bertugasnya di Desa Kertarahayu. Kertarahayu. Ya, kecamatan saya itu. Oke, jauh? Tinggalnya jauh dari sini? Saya di Kota Bekasi, Rawalumbu. Oke, nggak terlalu lah ya. Iya. Lumayan. Dan ini kalau kita lihat Desa Kertarahayu, saya agak kaget Pak pas Iya. datang. Ada ya kayak gini ya di Betul. dekat Bekasi. Di Jakarta dekat Iya, Bekasi iya. gitu ya. Bapak pas pertama dapat tugas di sini, dapat mungkin rananya di sini, apa nih yang dirasakan pas pertama kali datang ke sini? Ya memang dulu tahun 2001 itu kita dengan Pak Lurah itu pernah ada program, Pak. Oke. Program ternak budidaya bebek potong Di sini. dan cacing di Oke. sini. Beliau belum lurah, baru sekdes. Dari Sekdes. Oke. Terus Ketemu lagi ya udah 18 tahun lebih terpisah. 18 tahun. Ya, wow. Oke. Ketemu lagi saya di sini pas lagi ngajar dipanggil sekolah-sekolah. Loh, Desa Kertarahayu ini kok makin bagus itu. Iya. Dan dicanangkan desa hijau, desa wisata, desa bersih. Karena
karena tidak ada perumahan klaster, Pak. Iya benar. Di sini memang nggak ada, Nggak boleh ya, harus hijau, Iya. nggak ada perumahan, Betul. ya nggak ada klaster, Iya. dan sebisa mungkin alamnya memang harus dijaga. Asli, ya, Pak. iya itu. Ini penting loh Pak, karena kalau ini kan gini, Hmm. Bekasi dan kawasan industrinya. Iya. Kalau kita nggak jaga, ya salah satu spot ya, salah Betul. satu titik. Titik betul. Jangankan ya bicara alam, nanti orang-orang juga nggak kenal Iya. warga Bekasi, Iya. jati diri, identitas Betul. ya. Kalau saya lihat ini kayak Bekasi zaman dulu ya Pak ya. Iya, memang ini masih kayak hutan, Pak. Benar. Dan ini luar biasa bagaimana tadi dikembang. Jadi kalau dari Pak Budi ngelihat ide desa kampung kita ini bagus ya. Dari luas Aha. dengan dari kepadatan Mhm. semuanya masih asri, Pak. Oke. Itu aja. Iya, iya. Dari luas kepadatan masih asli yang Masih dijaga. asri. Nah, kalau di Desa Kertarahayu sendiri, peran Pak Budi seperti apa sih di sini? Artinya kita menciptakan sebuah kawasan E3, E3 apa tuh Pak? edukasi, Mhm, mhm. ekologi, Mhm. ekonomi. Nah, oke. Edukasi kita memberikan pencerahan, merubah karakter, Mhm. artinya attitude masyarakat lah ya, Mhm. perilakunya. Mhm. Artinya sampah daun-daun itu jangan ada pembakaran lagi, Nah, oke. dikumpulkan, ditukar pohon terong, tomat, cabai, Ah, dikumpulkan per 2 minggu, daun kering itu sama warga. sama warga. Nanti ditukar dengan Ya, yang depan kita ini. ya, itu Oh, mahasiswa yang bergerak, satu oke. perguruan tinggi membina satu RW, karena Oke. Desa Kertarahayu 8 RW, Jadi 8 RW satu RW. perguruan tinggi, RW. satu perguruan tinggi. Oke, itu yang tadi menggalakkan masyarakat. Oke, dikumpulin Ya, daun ditabung, keringnya, menabung daun kering. Ah, 2 minggu ditimbang dengan ₹100, ah. dibarter sama pohon cabai, pohon terong. Waduh, luar biasa. Jadi dia mesti Aha. diajak seperti itu, Pak. Aha. Jangan dibuat susah. Benar. Nah, ini kan saya dengar juga Desa Ketapang ya Pak nyebutnya. Iya, sebutnya. Itu ketahanan? Ketahanan pangan. Oke, boleh dijelaskan Pak apa ini? Desa Ketapang itu Hmm. ketahanan pangan, diharapkan nanti ke depannya kita melatih ini kurang lebih 1 semester ini fokus totalitas. Oke. Diharapkan setiap rumah itu punya tanaman, punya warung sayuran kurang lebih 100 polybag. Waduh. 100 polybag setiap satu rumah. Karena Oke. rumah di sini lebar-lebar. Aha. 100 sampai 500 meter halamannya. Wah, ya, jadi lahannya lebar, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Itu maksudnya, itu karena survei kita seperti itu. Oke, jadi seperti itu, dan tadi dibantu juga teman-teman mahasiswa ya, Pak, Mahasiswa ya? yang bergerak. Aha. Nah, kalau tadi kan tanaman ada cabai, tomat segala macam. Hal lain apa Pak yang dibudidayakan oleh Bapak sebagai mentor? Biar tadi warga juga nggak beli, dapat semuanya ada di sini. Karena di sini ada program penggemukan sapi. Ada juga gitu. Ya, jadi Wah. kalau sapi itu masyarakat ngolah ada berkesan jijik dan kotor kan. Kita bisa mereka mengirim kotoran sapi ke kita karena kita punya rumah cacing. Oh, ada namanya rumah Ya, cacing? rumah cacing atau kebun cacing. Aha. Jadi cacing itu makanannya kohe singkatannya, kotoran hewan dari sapi. Aha. Dia urai, dekomposer, hasilnya jadi organik, Aha. cacing, pupuk. Aha. Cacingnya bisa untuk budidaya ikan. Jadi ekosistem, simbiosis, mutualisme. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau bicara Hmm. jenis hal yang dibudidaya di sini banyak banget Banyak. ya Pak. Udah sapi udah jalan. Ada sapi tadi. Iya, kambing ada. Wow, ini tujuannya agar tadi Pak masyarakat di sini berdaya, Bener. mereka swasembada, Iya, dan ya tidak perlu istilahnya mengeluarkan uang lebih untuk betul. ketika itu. ingin ya tadi Belanja sayuran itu udah ada sehari-hari. Ketapang. Ini sudah berjalan berapa lama Pak program seperti ini? Saya sudah jalan dari start itu Mei. Jadi Juni itu udah start kita di kebun ini. Luasnya 2 hektar. Oke, Sudah jalan. oke. Dan ini kalau partisipasi Pak warga sekitar masyarakat dengan adanya ini, apa tanggapan warga di sini? Ya, di pertama itu menanam polybag itu bingung. Kok bisa berbuah sih polybag? Tapi setelah udah bantu doa aja, bantu contoh aja, bantu tenaga sedikit, kita buat contoh yuk. Nanam tanpa olah tanah pakai polybag. Nah, ini buktinya kan? Iya. Udah jalan 3 bulan. Berbuah semua. Oke. Ya, terong berbuah, cabai udah semua. Jadi awal-awal mungkin masih bingung Oh apa iya, nih harus gitu. dibuktikan, Iya. dibuktikan. Program apa nih segala macam, akhirnya dengan dibudidayakan, Iya. tadi diedukasi. Iya, betul. Warga sini berarti sambutannya sangat positif ya Pak? Sekarang Sudah baru semangat. Tadinya kan apatis. Ya.
wajar kan nggak Wajar. tahu. Belum tahu. Ah. Masa kita mesti Itu tugas kita agar Betul, tadi pantang. mengedukasi, Iya, ngasih edukasi. teman, dan ini juga dibantu dengan teman-teman di sini ya, ada Iya. mahasiswa juga yang Betul. ikut di sini. Berarti dari Mei ya sudah jalan ya? Ya Mei Juni, perencanaan, Juli, Juni langsung dapat tempat, kita prepare, kita rapikan. Oke. Sudah langsung bergerak Oke. action. Targetnya apa Pak nih ke depan nih? Target kita tidak terlalu muluk-muluk ya. Aha. Artinya nanti setelah mereka sudah terampil menanam sayuran kan terjadi kelebihan. Aha. Cabai, tomat kelebihan. Mhm. Ya mungkin bisa kita jadi pengumpulnya kan. Kalau satu warga 100 sampai 200 polybag kan Betul. itu bisa terjadi rumah tangga aja kelebihan itu. Oke. Dia bisa jual ke kita. Benar. Di barter mungkin sama gula pasir, Aduh. sama kopi, sama apa, ini sabun mandi gitu maksudnya. ini cerdas sekali. Ah. Aku sih kalau ngelihat gambaran dari yang Bapak bilang tadi, sayang sekali kalau hanya cuman desa Kertarahayu ya. Iya, Pak. betul. Harusnya banyak desa di luar sana, di Bekasi ya, Betul. yang lebih dekat lah, paling tidak punya awareness soal ini Pak. Iya, ya. iya. Bahwa Unggulan. benar, karena kita kalau kita lihat alamnya ada Betul. udah dikasih Tuhan ya. Mendukung. Nah, udah dikasih Tuhan Hmm, alam, iya, mendukung. tinggal kita gimana kerja bareng, Betul, inisiatif. betul inisiatif Dan ini kreatif. saya rasa kalau Bapak dan teman-teman nanti ke depan Hmm. makin berhasil, Hmm. makin jadi contoh nih Betul. untuk desa lain, kepala Iya. desa lain, Betul. untuk mengembangkan Betul. bahwa tadi swasembada untuk warganya di sekitar. Dan saya dengar ini juga Pak Budi, Hmm. Bapak nggak kerja sendiri, ada teman-teman mahasiswa juga yang membantu. Iya, iya, Itu jadi dari kapan? dari bulan Juni itu kita ada namanya komunitas sepeda Oke. sama guru-guru pensiunan. Jadi dia punya jadwal. Mhm. Saya dapatnya cuma seminggu 2 kali Pak, apa 1 hari. Dia harus Oke. hadir di sini. Oke. Kalau mahasiswa juga sama. Kesanggupan dia sehari 2 hari harus hadir. Aha. Jadi tugasnya apa? Yang jadi masalah kan ngisi polybag Mas. Kan ribuan isi polybag, bukan ratusan lagi gitu. Ribuan ya Pak? Iya ribuan. Ya karena aku dengar juga warga sini emang ada 8.000 sekian kan. Iya. Jadi wajar. Aja harus kita targetkan satu warga, satu rumah Jadi kan 100. mahasiswa job desk-nya apa kebanyakan? Job desk-nya dia mengisi polybag, Mhm. menyemai cabai, tomat, terong, semai. Karena oke. kita mesti punya pabrik. Kalau itu berhenti nggak boleh, kita kehilangan satu putaran. Benar. Dan sayang kan kalau sampai Iya. ya rusak, busuk Iya, gitu Pak ya. jadi mesti ada penggantinya. Kita jadi sekali nyemai itu 5.000 sampai 10.000 nyemai. Oke, dan katanya kerjasamanya nggak cuma dengan mahasiswa ya, dengan instansi lain juga ada ya, saya dengar ya. Ya, ada. Santri juga Ya, katanya. jadi lembaga pendidikan tuh mulai dari anak usia dini, PAUD, TK, SD, SMP, SMK sampai Oke. ke kampus. Baik. Nah, kalau udah ngomongin mahasiswa, tadi saya udah lihat Pak Budi sama mahasiswa, kita panggil dulu ada adik-adik mahasiswa di sini. Boleh ke sini? Ayo, silakan. Masuk ayo. Ya. Ini dari Universitas apa Pak? Pranata Indonesia. Pranata Indonesia. Iya. Boleh silakan duduk. Bagi-bagi di sini. Halo. Ya, Iya, di-share ya. monggo santai, jangan nervous. Nggak boleh malu. Maskernya kalau mau buka silakan, ya biar kelihatan. Kalau gitu. Ini siapa namanya? Nama saya Ridwan Malik. Ridwan itu? Yohanda sama Setiawan. Oke, Setiawan, Yohanda sama Ridwan. Oke, sudah berapa lama mengerjakan program ini? Nggak apa-apa ngomong aja. Baru berapa? Ya 3 bulan lah, jalan 3 bulan. Bulanan. Baru 3 bulanan. Dari bulan apa berarti? Saya udah dari semenjak bersama Pak Budi. Pembukaan Iya, bulan Juni nih. pembukaan, ya. Sejak bulan Juni sudah ikut. Berarti sudah lumayan lah ya, Iya. hampir 6 bulan, hampir belum? 4 jalan 5 jalan 5 ya. Oke. Aku ke Ridwan. Apa Ridwan yang dirasakan dengan adanya program ini? Kalau kamu sebagai mahasiswa? Nah, Sebagai mahasiswa saya ngerasa ini program sangat positif banget ya. Apalagi bisa bikin kita tuh lebih mandiri gitu. Jadi selain mandiri bisa nambah ilmu juga, serta bikin kita kenalan semakin bertambah gitu. oke. Itu sangat bagus banget. Nah, dan jarang loh, maksudnya ada anak-anak zaman sekarang mahasiswa mau ke desa gitu loh. Bermain kotor-kotor. Mau main apa? Tomat, Iya. cabe. Iya. Kok mau? Kenapa? Karena saya dari dulu juga orang tua sering tanam Pak. Oh, oke. Jadi memang udah biasa nemenin orang tua nanam tanaman. Ada ketertarikan saya juga Oke, gitu. oke. Jadi Jadi- memang ada minatnya. Nggak keberatan lah yang lihat ini. Iya benar. Apalagi kan istilahnya gini kan kita masih sekolah, itu programnya juga memang untuk rakyat. Jadi ini kayak kalau buat anak muda
ini aktualisasi kalian lah ya. Betul. Sebelum nanti kerja loh. Betul. Enjoy lah ini kuliah. Nanti kalau udah kerja, karena pasti kangen masa kuliah gitu ya. Nah kalau Setiawan sendiri, ada komen atau apa soal program ini, apa yang kamu rasain? Ada. Boleh dikit Awalnya, dikit. Ya silakan. Program ini juga bisa mengedukasi bagi diri saya Oke. maupun masyarakat sekitar. Udah itu aja. Yang kamu rasakan apa sih manfaatnya buat diri kamu sejauh ini? Kan di rumah juga sama ya. Ibu juga nanam bunga. Oke. Bunga. Diaplikasikan. Sama pohon cabai. Aha. Jadi bisa menambah ilmu. Benar. Bisa mungkin bisa ngajarin ade juga nanti. Benar. Karena kan ini sebenarnya hal yang sangat gampang ya, simple untuk istilahnya kalau kita punya perkarangan bisa dimanfaatkan. Dan tadi bahwa kamu pertama kaget nggak turun ke sawah, ke jalan, apa istilahnya, ke kampung? Nggak apa-apa, nggak gengsi, Enggak. nggak masalah ya. Ya bagus, emang harus gitu. Kalau Yolanda gimana? Kurang lebihnya sama. Aha. Kurang lebihnya sama buat nambah ilmu juga, Aha. buat apa? Ya buat kita juga gitu. Dari segi pelajarannya. Ya benar. Aha. Kurang Sekarang lebih sudah bisa apa? Ngapain aja? cocok tanam. Coba ada apa yang ditanam? Banyak kan Pak? Ah. Ada cabai, Aha. ada bunga kol, Oke. ada terong, Terong. cabai. Oke. Oh, jadi udah bisa memanfaatkan itu semua Iya ya. betul. Lumayan. Berarti Tanpa emang- olah tanah. Iya benar. Ini bahwa jadi Pak Budi dan teman-teman di sini sangat membantu ya Iya. semuanya untuk kalian memahami tadi bagaimana ekosistem segala macam budaya. Nggak cuma bicara ini, budaya juga kan warga Betul. kampung Ya, tradisi. berinteraksi Mm-mm. itu nggak gampang loh Nggak ya. gampang. Karena kalian pasti akan komunikasi sama warga Betul. desa. Nah kalau ke Ridwan lagi, Iya. apa pengalaman yang paling berharga selama join program ini kemarin yang dirasa? Pengalaman yang paling Atau berharga yang ya. tidak dilupakan, yang unik? Mungkin dari kita bisa kenal banyak komunitas gitu. Di sini ya? Iya. Oke, betul. Dengan tiap minggu kan ada mulai dari komunitas sepeda, terus warga sekitar. Itu bisa menambah selain wawasan juga pengalaman kita gitu. Apalagi membuka pandangan kita terhadap lingkungan sekitar Betul. juga. Betul. Jadi bagaimana ya mengatakannya? Ya. Sangat positif banget Oke. lah, enak. Aku pernah jadi kalian ya. Pesan aku cuman sama kalian bahwa kuliah jangan jadi mahasiswa yang cuman belajar pulang ke rumah udah ya. Kalian harus experience many things, Iya. harus ngerjain banyak hal ya, Betul. nggak cuman belajar buku Betul. ya, harus Setuju. keluar, harus bercocok tanam, kenalan sama ini karena di situ skill dilatih, Betul. mental dilatih Betul. ya, komunikasi dilatih. Coba belum pernah kan sebelumnya ngomong sama orang asing terus ibu bapak Iya. kumpulin ini, belum pernah kan? Iya. Itu semuanya didapat kalian di sini gratis. Jadi pesannya Kak Juno, manfaatin semuanya karena kalian masih kuliah. Setelah ini kalian akan masuk dunia kerja dan itu nggak gampang. Hal-hal kayak gini akan membantu kalian Iya. lebih kuat di sini nantinya Setuju. untuk kerja ya Pak Budi. Setuju. Itu fungsinya yang kita lakuin sekarang, oke? Nah, saya mungkin ke terakhir Pak Budi. Apa yang ingin Pak Budi sampaikan atau mungkin ya yang kita bisa ringkas dari obrolan kita hari ini untuk anak-anak muda di luar sana terkait bagaimana eco planner, swasembada, memanfaatkan alam yang kita punya. Silakan Pak. Ya, kita target tadi Aha. sampai Desember ini kita tahap tadi edukasi sudah selesai. Baik. Masuk ke pengembangan. Pengembangan selesai baru kemandirian. Artinya siapapun jadi pemimpin di desa ini Betul. harus ini berkelanjutan, Ya. terus menerus. Nah, jangan sampai dirubah. Karena ini benar-benar harus dipertahankan ketahanan pangan ini. Betul. Karena ini desa ini sudah memang desa tuh sudah artinya desa yang sudah bank oksigen. Ya. Bank oksigen di sini sudah dikategorikan bank oksigen, sudah desa hijau yang benar-benar sudah memang memenuhi syarat lah ya. Oke. Nah, artinya kita berharap ada namanya program tepat sasaran dan terukur. Maka tadi pendampingan tidak boleh berhenti. Betul. Saya berjanji sama kepala desa, kita sepakat sepanjang kepala desa masih ada waktunya, terus kita fokus terus. Karena ini untuk contoh yang
jadi pemimpin desa lainnya. Oke, Itu aja. benar. Nggak boleh terputus. Dan semoga makin banyak pemimpin daerah yang peduli ya Pak ya Itu yang saya harapkan. dengan alam, Iya. dengan warganya sekitar, Betul. dengan desa karena Iya. kan desa ini kan komunitas kecil yang kalau dikelola baik banyak desa-desa lainnya dan akhirnya bangsa kita juga makin besar. Iya, betul. Setuju. Kebayang nggak sih kalau kita makin mandiri, orang-orang yang mandiri Iya. ya, swasembada ya, Betul. nggak perlu tuh beli-beli yang lain. Betul. Masak tinggal metik. Betul. right? Iya, di sini udah terjadi. Bener. sebenarnya. Oke, adik-adik makasih ya Iya. atas waktunya, Iya. semangat ya. Terus sama Pak Budi dibantu juga. Kalian harus makin kreatif, makin tulus. Ingat, kita mungkin nggak dapat banyak, let's say uang atau Iya. apa, tapi ada pahala ibadah itu luar biasa. Iya. Nanti pasti dikasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau ikhlas ya, kalau Betul. tulus. Tulus. Itu susah. Oke, Pak, terima kasih. Siap. Ya, teman-teman kita closing dulu masih di sini dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu semua anak muda seharusnya punya jiwa ini, value ini, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik bangsa Indonesia melalui penjaringan secara daring untuk warga negara Indonesia yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk yang memberikan quotes, nanti teman-temannya bilang aja suruh nonton YouTube ini, bikin 1-2 kalimat, nanti dapat voucher online untuk belanja online, lumayan beli skincare ya. Suruh teman-temannya nonton ya. Ya. Atau mau beli snack juga masih bisa. Karena masing-masing ada 100.000 rupiah. Jadi jangan lupa untuk nanti kasih quotes di YouTube ya kita. Jangan lupa juga follow Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman ya dari Universitas apa tadi? Pranata Indonesia. Dan terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan hari ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.